Mari kita mempelajari kembali mempelajari pelajaran kita yang keempat tentang kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Kita sudah lihat bagaimana Yesus sebagai pengantara atau pendoa syafaat yang sangat berkuasa. Lalu kita sudah melihat bagaimana doa pengantaran Rasul Paulus. Ya, tadi malam kita sudah pelajari khususnya pada saat dia berdoa bagi jemaat-jemaat di Filipi. Dan sekarang kita masuk kepada pelajaran yang berjudul kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja, ya. Atau yang secara khusus kita lihat bagaimana ini berhubungan dengan seorang nabi yang bernama Nabi Daniel. Sebelum kita berdiskusi, mari kita baca dulu apa yang dituliskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Doa syafaat adalah senjata perkasa dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang kita sebut pertentangan besar atau the great controversy. Salah satu wahyu paling jelas dari pergumulan ini adalah dalam kitab Daniel fatsalnya yang ke-10. Anda akan mengingat bagaimana Nabi Yeremia meramalkan bahwa orang-orang Yahudi akan ditawan ke Babel selama 70 tahun. Di akhir kehidupan Daniel, periode kenabian melawan penawanan Yahudi ini akan segera berakhir. Daniel khawatir. Dia melihat sedikit bukti pemenuhan kata-kata Yeremia. Dia melihat sepertinya, loh ini kok belum ada perintah untuk kita dipulangkan ke tanah perjanjian. Ya. Dan bukan itu saja. Rakyatnya, di sini tuliskan, rakyatnya masih dalam perbudakan. Ya, walaupun sudah bukan lagi di zaman Babylon, sudah di zaman Media Persia, tetapi tidak ada tanda-tanda, padahal sudah ada nubuatan, nanti kita akan pelajari. Sudah ada nubuatan yang menyatakan 70 tahun mereka di penawanan, lalu kemudian mereka akan dibebaskan dengan melalui Koresi ya atau pemimpin dari Medo Persia. Tapi sepertinya pada saat itu tidak ada tanda-tandanya. Babel, nah kita baca terus, Babel telah dikalahkan oleh Media dan Persia, tetapi orang-orang Yahudi masih tetap dalam perbudakan. Daniel berpuasa dan berdoa selama 3 pekan. Dia sungguh-sungguh menjadi pendoa syafaat bagi rakyatnya. Pada akhir 3 pekan, seorang malaikat yang mulia menampakkan diri kepadanya, kepada Daniel. Bacalah Daniel 10 ayat 10 sampai 14. Kapankah doa-doa Daniel didengar dan apakah yang secara sementara menghalangi doa-doa tersebut? Jadi apa yang menyebabkan doa-doa itu dihalangi? Ya, mari kita membaca Daniel 10 ayat 10 sampai 14. Saya ingin mengundang Ketua Jemaat Fisdak, salah seorang ketua, Ketua Saudara Ridwan Lingga. Silakan Ridwan. Daniel 10 ayat 10 sampai 14. Silakan. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Baik, terima kasih. Jadi mari kita baca terangannya ya. Ini adalah bagian yang menarik. Untuk memahami sepenuhnya, mari kita identifikasi beberapa karakter dalam Daniel 10 ayat 10 sampai 14 tadi. Siapakah pangeran kerajaan Persia? Jelas bukan Cyrus atau Koresi, ya. Dia adalah raja kekaisaran Persia. Kemungkinan besar ungkapan pangeran kerajaan Persia itu mewakili iblis. Yesus menyebutnya sebagai pangeran dunia ini atau penguasa dunia ini dalam Yohanes 12 ayat 31 ayat 14 Fatsal 14 ayat 30. Paulus menjulukinya penguasa kerajaan angkasa dalam Efesus 2 ayat 2.
Jika pangeran Persia ini mewakili iblis, lalu siapakah Mikael yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi kita sudah baca? Siapakah Mikael? Istilah Mikael digunakan 5 kali dalam Alkitab, dalam Wahyu 12 ayat 7, Yudas ayat 9, Daniel 10 ayat 13, ayat 21, dan Daniel 12 ayat 1. Jadi Mikael itu adalah siapa ya? Digunakan 5 kali. Dan semua atau sebuah penelitian yang cermat terhadap perikop-perikop ini mengungkapkan bahwa Mikael yang berarti yang seperti Allah, Mikael itu adalah istilah lain untuk menggambarkan Yesus sebagai panglima semua malaikat dalam pertempuran langsung dengan iblis. Kristus adalah anak Allah yang kekal, ada dengan sendirinya, yang maha kuasa. Salah satu fungsinya sebagai panglima semua malaikat adalah untuk mengalahkan dan akhirnya menghancurkan iblis. Daniel 10 menarik tirai ke samping dan mengungkapkan perjuangan antara yang baik dan yang jahat. Ketika Daniel berdoa, Mikael, Yesus yang Maha Kuasa, turun dari surga untuk mengalahkan kekuatan neraka. Meskipun kita mungkin tidak melihatnya, Yesus sedang bekerja untuk menjawab doa-doa syafaat kita. Dia adalah juru selamat yang perkasa. Tidak satu pun dari doa kita yang luput dari perhatiannya. Bagaimanakah Anda melihat kenyataan dari pertentangan besar yang terjadi dalam hidup Anda sendiri? Apakah yang seharusnya disampaikan oleh kenyataan dari pertentangan besar ini tentang jenis pilihan yang perlu Anda perbuat? Ya, kita sudah melihat bagaimana di akhir daripada sejarah umat manusia, pertentangan besar ini akan berakhir, di mana Yesus akan mengalahkan pangeran atau penguasa dunia ini seperti yang dinubuatkan dalam Daniel 10 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Tetapi kalau kita mundur saja, kita mundur satu fatsal ke belakang, Daniel fatsal 9, kita akan melihat bagaimana kita saat ini bukan hanya nantinya pada saat Yesus datang akan mengalahkan iblis, tetapi bagaimana juga kita saat ini akan dapat memiliki kemenangan pada saat ini. Pada saat ada orang-orang yang mendoakan kita atau pada saat kita mendoakan orang lain. Nah, Daniel Fatsal 10 itu terjadi pada tahun ketiga pemerintahan daripada media Persia. Tetapi kalau kita baca Daniel Fatsalnya yang ke-9 itu terjadi pada tahun yang pertama, tetapi tetap berhubungan dengan apa ya? Itu masih tetap berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Daniel itu sendiri, yaitu tentang keberadaan umat-umat Tuhan yang masih ada di dalam penawanan di Babel. Ya, Daniel juga apa? Sedang berdoa dan bukan kalau kita lihat Daniel 9 itu berbicara tentang doa Daniel. Kalau Anda membuka Alkitab Anda akan dapati itu berbicara tentang doa daripada Daniel. Tetapi kita bisa juga lihat sebelumnya, bahkan sebelum Fatsal 9, kita lihat bagaimana Daniel itu dapat masalah besar masuk ke dalam kandang singa, itu oleh sebab dia tetap apa? Tetap berdoa. Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11 berkatakan, walaupun setelah raja pun mengatakan tentang dilarang orang untuk eh, menyembah yang lain selain menyembah raja, tapi dikatakan apa? Daniel tetap pergi ke kamarnya, ke rumahnya, dan ayat Daniel 6 ayat 11 katakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia terbuka, karena dia berada di tawanan di Babylon. Ya. Jadi dia orang-orang dalam penawanan saat itu kalau mereka mau berdoa dengan pengharapan untuk kembali ke Yerusalem itu, mereka menghadap kemana? Ke Yerusalem. Ya, ke Yerusalem. Jadi tidak heran ada saudara-saudara kita dari agama lain yang juga sampai saat ini pun kalau berdoa itu masih menghadap ke satu letak geografis tertentu. Mungkin ini mengikuti teladan apa ya? Daniel. Tetapi kita mungkin tidak lagi karena kitalah sekarang imamat yang raja nih, umat pilihan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa bukan lagi menghadap Yerusalem tapi menghadap kerajaan surga ya. Jadi kita lihat di sini kembali bahwa Daniel adalah seorang pendoa yang selalu dia lakukan ya.
Dan doa syafaat Daniel itu kita bisa lihat dalam Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-24 di mana Daniel mendoakan umat-umat Tuhan yang masih dalam penawanan di Babylon. Bukan lagi di Babylon, tapi di dalam ketawanan Media dan Persia. Jadi masih dalam ya. Mari kita baca Daniel 9 ayat 2. Di sana dikatakan Daniel 9 ayat 2, pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi kita lihat Daniel sedang membuka firman Tuhan. Jadi sebelum dia berdoa, yang pertama dia lakukan adalah membuka. Tentu saja dia sudah berdoa untuk membuka firman Tuhan, tapi sebelum dia mengadakan doa syafaat, dia buka dulu apa ya? Firman Tuhan. Dan dia baca, dia tahu dari kitab Yeremia, Yeremia berbicara dalam Yeremia 25 ayat 11, ayat 12, lalu Yeremia 29 ayat 10, kita tidak usah baca, tapi Nabi Yeremia memberikan nubuatan bahwa orang-orang orang-orang Yahudi akan berada di tawanan Babylon, akan berada di tawanan selama 70 tahun. Dan kemudian Yesaya juga sudah dalam memberikan nubuatan, kita juga tidak usah baca, mungkin panjang kalau kita mau baca ya. Yesaya 44 ayat 28 berbicara bahwa orang-orang Yahudi akan kembali ke Yerusalem di zaman pemerintah melalui dekrit dari Raja Sirus atau Raja Koresi. Jadi dia melihat nubuatan-nubuatan ini, khususnya nubuatan Nabi Yeremia 70 tahun, sudah hampir habis nih 70 tahun, tapi kenapa umat Tuhan ini masih ada dalam apa? Pembuangan. Tidak ada tanda-tanda mereka akan kembali ke Yerusalem. Nah, Daniel baca juga tentunya Imamat 26. Imamat 26 ayat 38 sampai dengan 42, kita tidak usah baca. Bahwa telah dinyatakan bahwa umat-umat Tuhan itu akan ada dalam pembuangan dan tetap dalam pembuangan kalau mereka tidak bertobat. Jadi Daniel mulai berpikir, apa kira-kira penyebab kita belum kembali ke Yerusalem? Apakah ini karena umat-umat Tuhan masih berdosa dan memang dia lihat mungkin umat-umat Tuhan yang ada di Babylon, waduh, kehidupan mereka itu sudah sama seperti orang-orang Babylon, ataupun pada saat itu bukan lagi orang Babylon tapi orang Media Persia, sudah hampir sama kehidupan mereka, tidak berubah dengan orang-orang dunia, berdosa sama seperti orang dunia, tidak menunggu untuk kelepasan kembali ke tanah perjanjian. Dan di tengah-tengah pergumulan Daniel itulah dia berdoa bagi umat-umat Tuhan. Oleh sebab dia melihat mereka belum bertobat seperti seharusnya terjadi. Ada lima karakteristik yang dapat kita pelajari. Yang pertama yang saya sudah sempat sebut ya, pada saat dia ingin membawakan doa syafaat, itu adalah doanya itu dibawakan dari satu kehidupan kebiasaan dalam berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Kehidupan yang berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Sebelum dia mengadakan doa syafaat, dia membaca firman Tuhan. Dan bukan itu saja, Daniel 9 ayat 2 katakan apa? Tadi kita sudah katakan bagaimana dia membaca firman Tuhan. Daniel 9 ayat 3 berkata, lalu aku, setelah dia membaca firman Tuhan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Ya, untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ya. Jadi dia memiliki satu kehidupan yang penuh dengan pengabdian terhadap apa? Ingin tahu kelepasan itu bukan berdasarkan apa yang orang-orang bilang, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Dan dia bawakan itu di dalam doa. Kita masuk kepada poin yang kedua. Pada saat dia berdoa, kita bisa lihat dia mengasosiasikan dirinya itu seperti orang-orang yang berdosa. Lihat, dia punya concern adalah dosa-dosa umat-umat Tuhan saat itu. Tetapi coba kita lihat, dia yang mengenakan ayat Daniel 9 ayat 3, dialah yang mengenakan kain kabung dan taruh dalam kepalanya itu abu seperti Daud pada saat Daud mengakui dosanya terhadap apa ya? Terhadap dosa Daud pada saat dia berdosa mengambil istri daripada Uria. Jadi dia merasa seakan-akan dia apa ya? Dia berdosa kepada Tuhan. Ya, dia berdosa kepada Yang Maha Kuasa.
Dia tahu, dia memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri. Dia mengetahui keberadaan dirinya sendiri. Ya, seperti Raja Daud. Ya, dia mengaku dosa. Jadi kita lihat di sini ya, Daniel berdoa bagi umat-umat Tuhan dan dia merasa dirinya adalah bagian dari umat-umat Tuhan tersebut yang bersalah. Dia tidak berkata, Tuhan, ampunilah mereka. Kehidupan mereka itu jauh dari Engkau Tuhan. Ampunilah mereka. Dia tidak berdoa seperti orang Farisi yang melihat dosa orang lain dan dirinya tidak berdosa. Tetapi dia berdosa, dalam doanya dia berkata, Tuhan kami semua telah apa? Berdosa. Daniel 9 ayat 4. Daniel 9 ayat 4 katakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Dan mengaku dosaku. Kalau ada satu orang di Alkitab yang boleh kita katakan tidak pernah kelihatan dosanya, tidak pernah dituliskan apa dosanya. Raja Daud ada kelihatan dosanya. Salah satu orang yang tidak ada kelihatan dosanya selain Yesus dan mungkin tidak ada catatan tentang Yusuf mungkin. Tapi tidak ada catatan tentang dosa yang dibuat oleh Daniel. Ya. Tetapi dia mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Ya. Dia tidak lupa mungkin kemudian seperti apa yang dituliskan Rasul Paulus kemudian ya sebelum jauh setelah Daniel. Rasul Paulus katakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayatnya yang ke-10. Tidak ada yang benar. Seorang pun apa? Tidak. Jadi Daniel dalam Daniel 9 ayat 4 dia katakan mengaku dosaku. Ya, memohon kepada Tuhan Allah, mengaku dosaku. Jadi yang kedua, jadi poin yang pertama, ya poin yang pertama orang yang membawakan menjadi pendoa syafaat adalah dia memiliki kehidupan yang penuh pengabdian kepada Allah. Yang kedua, dia mengetahui memiliki pengetahuan tentang siapa dirinya. Itu adalah sebagai orang yang berdosa, ya. Dan bagaimana kita tahu bahwa Daniel itu tahu bahwa dia itu juga walaupun tidak tertulis dalam Alkitab dia tidak berdosa. Roma 3 ayat 10 katakan seorang pun tidak tahu ya. Seorang pun tidak ada yang benar. Bagaimana Daniel tahu bahwa dia orang berdosa? Bagaimana kita, saudara dan saya tahu kita itu adalah orang yang berdosa? Bagaimana kira-kira kita bisa tahu? Bagaimana Daniel tahu bahwa umat-umat Tuhan ini sudah apa? Sudah berdosa. Jawabannya itu ada dalam Daniel 9 ayat 5 dan 6. Mari kita baca Daniel 9 ayat 5 dan 6. Seperti setelah Daniel katakan dalam Daniel 4, mengaku dosa, apa yang dia katakan saat dia mengaku? Ini dia. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan perintahmu. Daniel 9 ayat 5 katakan apa? Kami menyimpang dari perintah dan perintah dan peraturanmu. Jadi standar untuk mengetahui bahwa saya salah atau saya berdosa adalah harus ada apa? Perintah Tuhan yang sudah Tuhan katakan, ini yang boleh, ini yang apa? Tidak boleh. Ya, standar itu harus, kalau sampai tidak ada perintah Tuhan ya jangan disalahkan kita. Jadi di Amerika Serikat ini orang-orang sangat berpegang kepada peraturan atau perintah. Kalau tidak tertulis, kalau tidak ada peraturan, saya bebas melakukan apa yang tidak dinyatakan di dalam peraturan tersebut. Tetapi kalau ada peraturan, maka kalau saya langgar akibatnya ada. Kalau di freeway, di highway ya, sudah dinyatakan peraturannya hanya 70 miles per hour. Itu sudah peraturan. Kalau saya 80, saya apa? Saya ditangkap, saya bayar. Tetapi kalau saya hanya lari 70 ya misalnya ya 70, maka saya berada dalam apa? Peraturan saya tidak perlu takut. Ya, saya tidak rasa apa? Apa saya pernah terus terang saja, saya pernah kena tiket, ya orang di Amerika bilang kena tiket. Pada saat saya kena tiket, karena saya melanggar peraturan pemerintah dengan berkendaraan lebih cepat dan ditangkap polisi, perasaan saya tidak nyaman, perasaan saya stres. Apalagi harus keluar $250 untuk bayar tiket tersebut. Ya. Jadi jangan kita pikir bahwa pada saat kita apa ya, tidak ada perintah atau melanggar perintah itu bebas kita. Tidak, justru pada saat kita apa ya, pada saat kita menurut perintah, pada saat kita menurut peraturan, justru di situ kita apa ya, kita memiliki perasaan yang tidak apa, stres, tidak bebas. Ya, tapi itu yang Daniel katakan ya.
Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ayat 6. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu. Jadi perlu kita mendengarkan apa ya? Perlu kita mendengarkan hamba-hamba Tuhan. Tapi jangan lupa, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak menurut apa? Firman Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita dapat menjadi orang-orang yang disesatkan oleh apa? Gembala-gembala kita, dan pada akhirnya kita akan hilang. Ya. Marilah kita mengikuti hamba-hamba Tuhan yang apa di sini dikatakan oleh Daniel, yang tidak menyimpang dari perintah dan peraturan-peraturan-Mu. Ini yang Daniel katakan tentang dosanya tersebut. Jadi yang ketiga sekarang. Jadi dia memiliki pengetahuan akan kesalahan dan keberdosaannya, dan kesalahan dan keberdosaannya itu berdasarkan perintah dan peraturan siapa? Perintah dan peraturan Tuhan. Yang ketiga, poin ketiga, bagaimana kita dapat menjadi pendoa syafaat, yaitu adalah kita memiliki pengetahuan yang benar tentang siapa Allah kita itu sesungguhnya. Dan bukan hanya kita memiliki pengetahuan tersebut, kita ungkapkan, kita ucapkan pengetahuan tersebut. Daniel 9 ayat 4, kita kembali dalam kitab Daniel, inilah pelajaran kita, tidak lewat kemana-mana, hanya dari Daniel 9. Daniel 9 ayat 4 katakan, Tuhan Allah yang maha besar dan maha dahsyat. Dia mengakui kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang kepada perintah-Mu. Jadi Tuhan apa? Akan memegang perjanjian dan kasih setianya kepada umat-umatnya yang mengasihi Tuhan, serta berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Ya. Jadi Daniel melihat di sini, dia mengetahui Tuhan itu maha besar, sanggup untuk melakukan segala sesuatu, dan memiliki keinginan, kemauan pada saat umat-umat itu setia mengasihi Tuhan, setia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Daniel 9 ayat 7. Daniel 9 ayat 7 katakan, ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Ya. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Jadi dia mengakui Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar, yang dahsyat, yang memegang kasih perjanjian, setia terhadap umat-umatnya yang setia. Dan Engkau ya yang benar, Tuhan yang benar. Dan kita manusia yang tidak ada benarnya. Daniel 9 ayat 9 katakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Daniel ungkapkan semua itu, pengetahuan tentang Allah yang memiliki kesayangan dan memiliki keampunan. Ya. Adil, Engkau di ayat 14, Daniel 19, Engkau adalah Tuhan Allah kami, Engkau adalah Allah yang adil dalam segala perbuatanmu. Jadi inilah pengetahuan Daniel. Allah yang besar, dahsyat, memegang kasih setianya kepada umat-umat yang setia. Allah yang benar, Allah yang penuh kesayangan dan keampunan. Allah yang adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Jadi dia mengetahui siapa Allahnya tersebut. Yang keempat dikatakan bahwa karakteristik daripada doa syafaat seperti yang ditunjukkan Daniel adalah dia mendasarkan permintaannya bukan kepada kehebatannya, kemampuan dirinya, atau kebaikan orang-orang umat-umat Israel yang dia doakan. Bukan berfokus kepada dirinya atau umat-umat yang dia doakan, tetapi kepada belas kasihan Tuhan. Daniel 9 ayat 18. Daniel 9 ayat 18 katakan, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan, Daniel katakan, saya ulangi, Daniel katakan, kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Yang berlimpah-limpah. Fokusnya bukan kepada dirinya, fokusnya bukan kepada umat-umat Tuhan, fokusnya kepada Allah dan kepada belas kasihan Tuhan kepada mereka. Dia berdoa fokus kepada Allah, dia tidak berfokus kepada dirinya. Tuhan, saya kan umat-Mu Tuhan, saya lah yang penuh dengan kebijaksanaan. Saya diangkat menjadi Perdana Menteri di Babylon. Saya menginterpretasikan mimpi Nebukadnezar. Saya menginterpretasikan tulisan di dinding di zaman Raja Belshazzar. Sayalah Tuhan yang, tolong dengar saya Tuhan, jangan bikin malu saya.
Daniel tidak berdoa seperti begitu. Dia tidak berdoa tentang kebaikan umat-umat Tuhan karena tidak ada yang baik di hadapan mereka. Ya. Kalau ada seorang yang mau membanggakan supaya doanya didengar, Tuhan jangan sampai saya malu Tuhan. Itu Daniel. Daniel lah seorang yang penuh hikmat, ya, yang seharusnya dia merasa bahwa kalau ada orang lain yang mau didengar oleh Tuhan, itu saya. Saya pendeta jemaat Fisdak. Oh saya ketua, oh saya pemimpin diakon, oh saya pemimpin sekolah sahabat, oh saya pemimpin pemuda Advent. Oh Tuhan pasti dengar saya. Tuhan tidak melihat siapa kita, keberadaan kita untuk mendapat jawaban doa-doanya. Yang dia lihat adalah kita mengakui dosa-dosa kita, itu yang dia lihat. Yang dia lihat adalah kita mengakui kerendahan kita, kita mengakui siapa Tuhan, siapa kita umat yang berdosa. Itu yang dia mau lihat. Tetapi kalau kita mau minta kepada Tuhan, bukan berdasarkan siapa saya, apa yang kemampuan saya, tapi seperti dia, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, bukan. Tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang apa? Berlimpah-limpah. Pada saat kita berdoa, jangan pikir-pikir tentang siapa saya. Jangan pikir, Tuhan saya kan sudah seperti orang Farisi. Tuhan saya sudah bayar perpuluhan, bahkan rempah-rempah saja saya apa? Saya hitung persepuluhannya. Masa Tuhan kau nggak lihat saya? Sudah setia ini Tuhan. Tolonglah lihat kesetiaan saya. Jangan bicara seperti itu di hadapan Tuhan. Ya, jangan bicara seperti itu. Kami bukan berdasarkan jasa-jasa kami, Daniel katakan, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang apa? Berlimpah. Dan yang terakhir, doa syafaat, yang berhubungan juga ya dengan yang keempat. Doa syafaat harus hanya untuk kemuliaan Allah dan kebesaran namanya. Hanya untuk kemuliaan Allah dan kebesaran namanya. Daniel 9 ayat 19 katakan, ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Daniel melihat itu bukan namaku Tuhan. Tuhan dengarlah, perhatikan, jangan lambat-lambat Tuhan. Perhatikanlah aku yang sudah mengabdi bagimu. Aku yang sudah jadi Perdana Menteri, aku yang sudah bikin ini dan itu, aku yang sudah memuliakan namamu. Tidak. Doa syafaat itu berfokus pada Allah. Dengar Tuhan, ampunilah ya sebelum dengar, ampunilah kami. Dengarlah ya Tuhan, bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu, umatmu disebut dengan namamu. Disebut dengan nama, bukan namaku. Kalau kita ingin ada kesembuhan, baik di dalam diri kita, dalam anggota keluarga kita, kalau ada kelepasan dari masalah, entah itu masalah finansial, masalah keuangan, kalau ada keluarga yang ingin untuk kita selamatkan, anak-anak kita, suami, istri kita, cucu-cucu kita, siapapun yang kita ingin masuk bersama-sama dalam kerajaan surga. Janganlah kita berdoa itu karena Tuhan lihat saya sudah berbakti kepadamu. Jangan. Biarlah itu kita nyatakan agar namamu saja yang dimuliakan. Agar namamu saja yang disebut. Agar namamu saja Tuhan yang dibesarkan. Inilah yang dapat saya tambahkan berdasarkan doa syafaat, pelajaran dari Daniel pasal 9. 5 karakteristik yang dapat kita lihat daripada doa Daniel mewakili umat-umat Tuhan yang berdosa kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat Daniel pasal 9 katakan pada setelah dia berdoa, apa yang terjadi sudah disebutkan tadi juga di dalam Daniel 10. Daniel 9 juga berbicara tentang hal tersebut. Bagaimana sesudah dia berdoa tersebut, turunlah apa? Turunlah malaikat Tuhan kepadanya. Anda bisa baca itu dalam Daniel pasal 9. Inilah yang dapat saya tambahkan. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat Anda berikan, silakan. Silakan. Ada kira-kira? Ya, silakan Ketua Lalaki. Silakan di-unmute dulu. Oke, terima kasih Pendeta. Ini mengenai Daniel. Mungkin
lagi di live stream kita lihat ada beberapa orang yang luar atau ada yang mungkin tidak beranggota sama seperti kita, anggota Advent. Jadi pendeta bisa jelaskan itu yang selama 3 pekan. Daniel berpuasa dan berdoa selama 3 pekan. Apa 3 pekan itu 3 tahun atau 3 kuartal atau berapa lama itu yang 3 pekan itu? Oh. Boleh pendeta jelaskan mungkin? Saya percaya kalau tidak salah 3 pekan itu selama 3 minggu ya. Satu Oke. pekan ya, 1 pekan itu 1 minggu jadi 3. Jadi itu bukan menunjukkan kepada satu penanggalan nubuatan ya. Jadi apa yang dinyatakan tentang dia berdoa dan berpuasanya itu bukan sehubungan dengan apa yang akan terjadi kepada umat-umat Tuhan nantinya di zaman Daniel ataupun di zaman kita seperti tanggal-tanggal nubuatan, tetapi itu berhubungan dengan apa yang Daniel sedang lakukan untuk mendapatkan jawaban daripada doa-doanya, dan 3 pekan itu berhubungan dengan selama 3 minggu. Ya. Ada lagi pendeta? Ya, silakan. Ya, satu lagi pertanyaan. Untuk kita yang hidup sekarang ini, kira-kira seberapa jauh kita mau mengakui dosa kita, pelanggaran kita? Kira-kira itu bisa sama seperti yang mereka lakukan itu waktu itu di Daniel 9 ayat 3 di sini dikatakan sambil berpuasa dan mengenakan kain kabun serta abu. Kira-kira apakah kita bisa sama seperti Daniel, harus sama seperti Daniel, mengakui dosa-dosa kita, pelanggaran kita yang kita lakukan, harus sama seperti mereka yang berkain kabun abu itu? Atau Jadi, seberapa jauh kira-kira kita dan bisa diampuni Tuhan? Saya percaya ini juga adalah satu pertanyaan yang mungkin menjadi pemahaman orang-orang Yahudi di zaman Yesus ya, kepada murid-murid Yesus, sehingga Yesus kemudian harus memberikan apa ya? Memberikan beberapa karakteristik dari berdoa yang dapat diaplikasikan pada zaman Yesus tersebut ya. Jadi jadi misalnya Yesus katakan dalam doa Bapa kami, ampunilah apa ya? Kesalahan-kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan-kesalahan juga orang yang bersalah kepada kami dalam doa Bapa kami. Jadi itu dapat kita apa? Ungkapkan. Jadi itu tanpa harus kita tidak dikatakan dalam berdoa saat itu untuk mendapatkan pengampunan apakah kita harus mengenakan kain berkabung dengan menaruh abu di atas kepala kita, tetapi kemudian juga Yesus juga melihat bahwa apa yang terjadi di zamannya itu telah disalahgunakan. Jadi maksudnya disalahgunakan apa ya? Jadi yang terjadi adalah orang-orang Yahudi di zaman Yesus mencoba untuk menunjukkan kesalehan mereka dengan apa yang mereka lakukan secara lahiriah seperti yang terjadi di zaman apa? Di zaman Perjanjian Lama. Jadi di zaman Perjanjian Lama seperti Daud dan Nabi Daniel, apa yang terjadi di luar itu berdasarkan apa yang terjadi dari dalam hati. Jadi apa yang terjadi dalam hati itu keluarnya apa? Mereka apa? Berpuasa, mereka tidak lagi apa? Mengenakan kain baju yang sebelumnya. Mereka koyakkan pakaian mereka, mereka taruh abu, menunjukkan penyesalan mereka. Tetapi di zaman Yesus, tidak lagi dari dalam hati. Hati mereka itu jauh dari Tuhan, tetapi supaya orang lihat mereka apa? Mereka koyakkan pakaian mereka, mereka taruh abu, dan mereka berdoa dengan keras-keras di pinggir jalan, dan mereka nyatakan, oh saya sedang berpuasa, dan lain sebagainya, sehingga orang-orang, waduh saleh betul nih orang ya, hebat sekali mereka. Dan ini menjadi masalah karena hatinya tidak di situ. Makanya Yesus katakan, bukan itu yang saya mau lihat, bukan itu yang Tuhan mau lihat. Yang Tuhan mau lihat itu adalah sesuatu yang dari dalam hati. Jadi makanya Yesus katakan, janganlah kalau kamu berpuasa, janganlah kamu kelihatan seperti orang berpuasa. Yesus rubah itu, jangan lagi apa? Jangan lagi tunjukkan kamu sedang berpuasa dengan mengoyakkan pakaian, taruh abu di kepalamu, tapi berpuasalah tanpa bahkan orang yang harus apa? Mengetahuinya. Jadi prinsipnya itu, prinsip kenapa sampai harus kita koyakkan dengan taruh abu itu adalah karena penyesalan yang dalam yang keluar dari dalam. Jadi kalau hati kita sudah memiliki penyesalan yang sama, maka kita tanpa harus mengoyakkan pakaian kita dan taruh abu. Tapi kalau memang roh berbicara kepada Anda, kepada saya saat ini ya, mungkin kita menyesal betul-betul, dan kalau Anda mau robek ya itu urusan kita dengan siapa ya? Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau memang itu yang mau kita lakukan. Ya. Jadi inilah yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan pertanyaan
Ketua Angli. Terima kasih Angli. Ya. Ada lagi yang mau bertanya sehubungan dengan pelajaran kita sebelum kita masuk kepada kesaksian? Ya, Saudara Ridwan, silakan. Baik, sekedar cuma mau tambahkan saja tadi karena sudah dibilang Daniel itu dia berdoa, yang dia utamakan, yang dia muliakan itu nama Allah. Tadi juga pendeta bilang dalam doa Bapa kami. Nah, kalau kita tahu di dalam doa Bapa kami itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu semuanya itu mengacu pada perjanjian lama, semuanya itu dikutip dari perjanjian lama. Nah, jadi yang saya mau ingin tambahkan kepada kita, ada satu kutipan yang saya ingin bagikan, bahwa kalau kita sering dengar bahwa doa itu katanya kita berkomunikasi kepada Allah Bapa. Tapi kutipan yang saya dengar ini sangat bagus sekali, yaitu bahwa kalau kita berdoa selaras dengan firman Tuhan, sama seperti doa Bapa kami, sama seperti Daniel berdoa mengutamakan Allah, kalau doa-doa kita selaras dengan firman Allah, itu sama saja dengan Allah Bapa sedang berbicara pada dirinya sendiri melalui kita. Sama dengan Allah Bapa sedang berbicara kepada dirinya sendiri melalui kita. Nah, makanya biarlah doa-doa kita itu selaras dengan firman Allah, supaya semuanya itu sama dengan apa yang istilahnya Allah Bapa sedang berbicara lah dengan dirinya sendiri, selaras semuanya dengan firman Allah. Kira-kira itu saja. Terima kasih banyak Ketua Lingga. Baik, saya lihat ada Pendeta Martin Kapahang di sini. Ada mungkin yang ingin ditambahkan, Pendeta? Silakan. Di-unmute dulu, Nyong. Boleh tolong di-unmute? Ya, silakan. Terima kasih Pendeta Stephen. Terima kasih atas keterangan itu. Saya cuma ingin tambahkan kebiasaan orang Israel dulu. Itulah yang dirubah oleh Yesus Kristus. Seperti Pendeta Stephen sudah terangkan tadi. Saya cuma mau terangkan lebih jelas kepada Saudara Angli. Bagaimana Saudara Angli? Jadi itu kebiasaan orang Israel itu yang ditentang oleh Yesus Kristus. Karena tuh berdoa dengan berpuasa itu dengan memakai kain kabung, itu mereka hanya menunjukkan di luar saja, sama seperti Pendeta Stephen sudah bilang tadi. Pendeta Stephen Rantum bilang. Jadi Yesus datang, dia bukan melihat di luar saja. Dia datang untuk merubah kebiasaan orang Yahudi itu, kebiasaan orang Israel itu, yang berdoa selalu panjang, lalu sampai menangis, supaya dilihat orang bahwa mereka itu bersungguh-sungguh. Padahal di dalam hati mereka itu tidak ada yang berarti. Itulah yang dirubah oleh Yesus Kristus. Masih ingat Saudara Angli, ketika ada orang mati di Israel, waktu itu ada orang mati, lalu Tuhan Yesus datang ke rumah duka itu. Ketika dia masuk, di sana ada perempuan-perempuan yang sudah disewa, sudah dibayar untuk menangis. Ingat nggak? Sudah dibayar untuk menangis. Lalu Yesus datang membangkitkan itu orang yang sudah mati itu ya. Ketika Yesus masuk itu perempuan-perempuan itu melihat pada Yesus, orang melihat sinis, melihat seperti orang lain. Mereka tidak melihat bahwa itulah yang sesungguhnya yang dinubuatkan oleh Zakarias yang akan datang. Mesias yang menyembuhkan, yang membangkitkan bahkan. Lalu ketika Yesus keluar dari membangkitkan orang mati itu perempuan-perempuan yang disewa jadi malu. Itulah kebudayaan Yahudi itu, kebiasaan-kebiasaan Yahudi, kebiasaan bangsa Israel itu dirubah oleh Yesus. Karena Yesus ingin melihat kedalaman hati daripada orang yang berserah kepadanya. Dan menurut perintah-perintah yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Ranto. Terima kasih Saudara Angli.
Terima kasih Pendeta Kapahang, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dari Indonesia, ada Bapak Ibu Siregar kembali yang telah bergabung, dan juga pada malam hari ini mungkin yang pertama keluarga Lingga, selamat bergabung. Dan juga Bapak Pendeta Martin yang sudah bergabung bersama-sama dengan Bapak Tombeng, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bagi saudara-saudari yang sudah bergabung melalui live stream, Tuhan juga memberkati Anda, seperti semua yang sudah diberkati saat ini. Stay safe, stay healthy. Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Tuhan memberkati Anda semua.